Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di layar belajar IPS bersama Wida Rasmita. Dan kali ini kita akan membahas materi interaksi sosial yang merupakan materi IPS kelas 7 di semester 1. Setelah mempelajari materi interaksi sosial, diharapkan kita mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial dan mampu menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Kita akan memulai ke materi. Ada baiknya adab menuntut ilmu tetap diperhatikan meskipun kita belajar lewat jarak jauh. Salah satu ciri manusia adalah selalu hidup bersama manusia lainnya. Kehidupan manusia sejak lahir di dunia sampai akhir hayat di kandung badan terlibat di dalam interaksi sosial. Pada saat masih bayi, terlibat interaksi terutama dengan ibu atau pengasuhnya. Setelah besar, terlibat interaksi dengan tetangga, teman-teman sepermainan, dan teman-teman sekolah. Setelah dewasa, terlibat interaksi dengan teman-teman seprofesi dan seterusnya. Sangat sulit menemukan manusia yang menyendiri tanpa melakukan interaksi dengan manusia yang lainnya. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena ia memiliki gregoriousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Misalnya saja, nasi yang kita makan sehari-hari merupakan hasil kerja keras para petani. Rumah yang menjadi tempat tinggal kita merupakan hasil dari kerjasama para pekerja bangunan atau mungkin tetangga kita yang sudah membantu untuk mendirikan rumah. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama, kalian bisa melihat dua orang anak kecil sedang berinteraksi. Yang kedua, seorang guru sedang mengajari sekelompok siswa. Gambar yang ketiga, sekelompok guru sedang menyambut kedatangan sekelompok siswa. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Tanpa adanya kedua syarat tersebut, interaksi sosial tidak akan terjadi. Melalui kontak dan komunikasi, seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Kontak sosial. Istilah mengenai kontak sosial berasal dari bahasa Latin yaitu cum atau con, artinya bersamaan, dan tengo artinya menyentuh. Yang dimaksud dengan kontak sosial sendiri adalah sekumpulan aksi dan proses reaksi sosial dalam kehidupan masyarakat yang saling memberikan pengaruh satu dengan lainnya. Proses kontak sosial ini meliputi dua bentuk, yaitu kontak primer melalui berhadapan langsung atau face to face, dan kontak sekunder, yaitu kontak sosial yang dilakukan melalui perantara, misalnya dengan menggunakan perangkat telepon, email, surat, dan lain sebagainya. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberikan tanggapan atau memberikan respon. Aktivitas komunikasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, secara langsung dengan lisan atau verbal sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Yang kedua, secara tidak langsung, yaitu melalui media tertentu seperti bahasa tubuh, tulisan, telepon, radio, dan lain sebagainya. Tidak semua tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial ya. Suatu tindakan dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Dan yang keempatnya, adanya suatu tujuan tertentu. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, antara lain
Imitasi, yaitu proses mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena mencontoh ibunya. Yang kedua adalah karena faktor sugesti, yaitu pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Sebagai contoh, seorang dokter yang memberikan saran pada pasien dan pasien tersebut mengikutinya. Yang ketiga, faktor identifikasi. Faktor ini merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Sebagai contoh, seorang anak yang mengidolakan seorang tokoh, maka semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Yang keempat, simpati. Faktor ini adalah faktor di mana kita merasakan diri seolah merasakan keadaan orang lain. Contoh, saat tetangga terkena musibah, kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha untuk membantunya. Penjelasan, pengertian, serta syarat-syarat interaksi sosial sudah dijelaskan ya. Sekarang, seperti biasa, kita kerjakan dulu aktivitas individunya. Yang pertama, silakan kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. Yang kedua, sebutkan syarat-syarat interaksi sosial. Yang ketiga, sebutkan 2 contoh interaksi sosial berupa imitasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, sebutkan 2 contoh interaksi sosial berupa sugesti dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan materi, pengertian, dan syarat-syarat interaksi sosial. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Insya Allah bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya bersama Layar Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.